Baik. Masalah yang keenam. Kita loncat-loncat aja ya. Waktunya nggak cukup. Kitab ini kita pelajari di sana setahun. Maka nggak mungkin kita pelajari di sini hanya dalam waktu 2 jam selesai. Ya. Baik. Kita akan pilih-pilih masalah-masalah yang kita anggap sebagai masalah yang penting dan sesuai dengan kenyataan pada masyarakat kita. Yang antara masalah yang ke-8, ya, tapi kita hitung menurut penomoran kita. Al-istidlal ala butlan syai' bi annahu lam yastabihu illa du'afa. Menjadikan alasan batilnya suatu karena pengikutnya yang lemah. Ya. Jadi termasuk perang jahiliyah, mereka menimbang sesuatu dilihat dari pengikutnya. Kalau yang mengikutinya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang ekonomi lemah, orang-orang kampungan, nah ini berarti apa? Adalah batil. Karena mereka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaumnya para nabi, di mana mereka mengatakan, "Anu'minu laka wa taba'aka al-ardalun." Apakah kami akan mengikuti kamu wahai nabi? Sedangkan yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang rendah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi pengikutnya pada awal-awalnya? Bilal, ya, Umayyah, Yasir, Khabbab bin al-Arab, ya, Zaid bin Harithah, orang-orang yang lemah kebanyakannya. Ada bagian di antara para sahabat yang kaya lemah. Kebanyakan yang mengikuti para nabi adalah orang-orang yang lemah. Tapi itu apakah suatu dalil, suatu bukti bahwasanya itu adalah satu kebenaran? Tidak. Jadi demikian ayat dakwah ini, dakwah kebenaran yang banyak mengikutinya adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang ekonominya pas-pasan, fakir, miskin, yang sedikit kayak kebanyakan orang kita. Ya kan? Ngaku aja lah. Ya. Rata-rata kan kebanyakan di antara kita ini ekonominya pas-pasan, ya, orang-orang miskin. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Wah ini apa namanya? Kelompok kampungan, kelompok kuno, kelompok ketinggalan zaman, dan sebagainya. Sesuai dengan perang jahiliyah, yang mereka menjadikan timbangan adalah apa? Pengikut. Sesuai dengan ucapan orang-orang kaum para nabi, yang mereka mengatakan, "Anu'minu laka wa taba'aka al-ardalun." Apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang kampungan. Ya, kebenaran tidak dilihat dari ini yang mengikuti adalah orang kaya atau orang kampungan. Bahkan kebanyakan yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah. Berbeda dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang angkuh. Ya, kebanyakan di antara mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merasa bangga dengan harta mereka, bangga dengan pangkat mereka, sehingga mereka berat untuk menerima kebenaran. Fitnah. Orang memiliki harta yang banyak itu fitnah. Orang yang memiliki pangkat yang tinggi fitnah. Tidak dapat untuk mengikuti kebenaran. Dia pengen mengikuti kebenaran, takut. Wah, malu juga ini. Kalau saya kawan mengikuti pengajian itu, wah, apa nanti kata pengikut saya? Apa nanti kata anak buah saya? Ya, demikian. Lihat raja-raja dahulu yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Kebanyakan di antara mereka tidak masuk Islam karena sombong dengan takhta mereka. Ya, merasa congkak dengan harta, kekayaan dan pangkat mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di surga yang paling banyak masuk adalah orang-orang kecil. Nah, selanjutnya
dalam buku masalah yang ke-10. Ya, mantap ini. Al-istidlal ala butlan ad-din bi qillati afhami ahli wa adami hifdzihim ka qawlihim badiyar rasul. Berdalil tentang salahnya suatu ajaran dengan rendahnya pemahaman. Itu yang mengikuti itu yang sekolahnya aja paling banter S1 SD sebenarnya. Nah, kalau S2 sampai SMP, kalau S3 sampai SMA. Itu kebanyakan yang ikut pengajian paling-paling malah SD aja enggak lulus. Ini dijadikan timbangan. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna." Kami tidak melihat yang menjadi pengikutmu wahai Nabi kecuali orang-orang yang rendah di antara kami. Orang-orang yang rendah. Jadi mereka menjadikan ini sebagai bukti tentang batilnya suatu kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkal hal ini, membantah hal ini, bahwasanya itu bukan suatu timbangan kebenaran. Timbangan kebenaran bisa diukur dengan pengikut yang harus profesor, doktor. Tidak. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun yang mengikuti adalah orang-orang yang rendah, adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah, itu bukan suatu hal yang memaborkan bagi mereka. Hal ini persis pada zaman kita sekarang, tuduhan sebagian orang untuk menolak kebenaran dengan alasan itu para ulama kampungan atau ulama kuno, ulama kitab kuning, tahunya tentang haid dan nifas, tidak ngerti tentang wakil. Semua ini adalah sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini termasuk perangai jahiliyah. Selanjutnya masalah yang ke-18. Tanaquduhum fil intizam yang tasibuna ila Ibrahim ma'a idhari tarkat tibai. Mereka kontradiksi, berlawanan dalam menasabkan diri. Seperti mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini termasuk perangai jahiliyah, yaitu tidak konsekuen dengan nisbat mereka. Mereka mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Mereka mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Tapi mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani? Padahal Yahudi dan Nasrani itu setelah Ibrahim atau sebelum Ibrahim? Setelah Ibrahim. Tidak mungkin dong Nabi Ibrahim adalah apa? Yahudi atau Nasrani. Orang Nabi Ibrahim itu sebelum mereka. Sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Itu sama seperti orang gelari kita sebagian di antara kita dengan Wahabi. Atau menggelari sebagian para ulama dengan Wahabi. Syekhul Islam Taimiyah digelari sebagai Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab kan lucu. Syekhul Islam Taimiyah wafat tahun 700-an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun ribuan lebih. Bagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah adalah Wahabi? Sama seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai Yahudi atau Nasrani? Padahal Nabi Ibrahim itu
sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Jadi termasuk perangai jahiliyah adalah mereka tidak konsekuen dengan nisbah mereka. Mereka menasabkan kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Demikian juga ayat ikhwah fakta kita pada zaman sekarang ini kita terapkan. Banyak masyarakat kita yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi mereka tidak melaksanakan perintah Nabi. Lau kana hubbu dafari qala aqatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, seandainya cintamu sejati, tentunya kamu harus mengikutinya. Karena orang yang cinta itu adalah orang yang taat terhadap perintah orang yang dia cintai. Itu tandanya. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi kalau diperintah nggak mau, dilarang malah mau, nerjah. Apakah ini bukti cinta? Demikian juga sebagian kaum muslimin menasabkan diri kepada para ulama. Kalau mayoritas di negeri kita ini menasabkan diri kepada mazhab Syafi'i. Tapi banyak ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang tidak mereka ikuti. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Ghaffar As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Intisar bi Ashabil Hadits. Beliau mengatakan, "Wala yanbaghi li ahadin an yudafi'a madhhab asy-Syafi'i fil fiqh wa la yudafi'u fil aqidah." Tidak pantas bagi seorang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i untuk mengikutinya, membelanya dalam masalah fikih, tapi tidak mengikutinya dalam akidah. Banyak di antara kita kaum muslimin menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah jauh dari akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka mengatakan kalau dalam fikih kita mazhab Syafi'i, kalau dalam masalah akidah kita mengikuti akidah Asy'ari, tidak berkata Asy'ari. Baik, ya akhi, kita katakan kepadanya, apakah Imam Syafi'i jahil dalam masalah akidah sehingga kamu tidak mengikutinya dalam masalah akidah? Kenapa harus diikuti dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah tidak? Ini kan kontradiksi dalam nisbah. Yang kedua, hatta seandainya kamu benar-benar mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir ayatnya akidah lurus sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salafus saleh, seperti dalam kitabnya Al-Ibana Ushul Diyah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kenapa kemudian banyak di antara kaum muslimin yang menasabkan dirinya kepada mazhab Asy'ari lalu mengatakan Allah di mana-mana? Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahkan ulama mazhab Syafi'i secara umum sangat keras menentang tahlilan, pelahatan. Kenapa banyak di antara para pengikut mazhab Syafi'i malah menjadi promosinya dan pembelaan? Dan banyak kontradiksi yang banyak sekali dalam masalah akidah, atau sekalipun dalam masalah fikih. Banyak yang tidak konsekuen. Ini bukan mazhab Syafi'i saja. Kebanyakan dalam mazhab Hanafiyah, dalam mazhab Malikiyah, banyak di antara mereka yang menisbatkan kepada mazhab Imam Malik, tapi tidak mengikuti akidah Imam Malik dalam masalah akidah. Banyak di antara mereka yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Hanafi, tapi tidak mengikuti akidah Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, baik. Di antara perangai jahiliyah adalah wasfuhum fi ba'di salihin bi mithli ba'dil muntasibina ilaihim. Celaan mereka kepada sebagian orang-orang soleh karena perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Kaqata'il Yahudi fi Isa, seperti orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena sebagian pengikut Nabi Isa ada yang menuhankannya. Wa qata'il Yahudi wal Nasara fi Muhammad,
Seperti juga orang-orang Yahudi dan Nasrani mencela Nabi Muhammad karena ulah perbuatan pengikut Nabi Muhammad. Jadi di antara perangai jahiliyah adalah mencela suatu ajaran karena kesalahan salah satu atau sebagian pengikutnya. Contoh mudah. Akhir-akhir ini banyak kejadian aksi penghukuman. Bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Ya, di mana-mana. Atau di Saudi, apalagi di negara-negara kafir. Banyak aksi penghukuman. Baik, yang terkena siapa? Yang paling disudutkan siapa? Islam. Ya. Kesalahan sebagian orang Islam, tapi yang disalahkan bukan orangnya saja, tapi yang disalahkan adalah ajaran Islam. Nih, Islam mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan pemboman, Islam mengajarkan aksi terorisme dan sebagainya. Ini perangai jahiliyah, yaitu menyalahkan suatu ajaran karena perbuatan sebagian pemeluk agama Islam. Kita katakan kepada mereka, lihatlah kepada ajarannya. Jangan lihat kepada orangnya. Jangan lihat kepada orangnya. Di antara kaum muslimin ada yang mencuri, ada yang berzina. Apakah berarti kemudian Islam yang dicela? Enggak, itu dilarang aturannya. Dilarang berzina, dilarang mencuri. Kalau ada sebagian umat Islam yang mencuri, bukan berarti Islamnya yang keliru. Karena Islam mengatur yang baik. Demikian juga tatkala ada sebagian kaum muslimin yang melakukan pengeboman misalnya, bukan berarti itu ajaran Islam. Jadi yang salah jangan salahkan Islam, yang salah adalah orangnya. Demikian juga al-ikhwah, sebagian orang mencela dakwah salafiyah karena sebagian ulah perbuatan. Itu misalkan ada sebagian orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, misalkan akhlaknya kasar atau utang nggak bayar, akhirnya kemudian disangka itulah ajaran dakwah salafiyah atau itulah ajaran manhaj salafi. Lah, tidak. Dakwah salafiyah dakwah yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman para besar. Mereka mengajarkan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, mereka mengajarkan untuk beradab yang baik, berakhlak yang mulia kepada Allah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada orang tua, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sebagian di antara kita yang mungkin akhlaknya kurang bagus, jangan disalahkan kemudian ajarannya. Ya, ini sama seperti itu. Jadi tidak boleh. Bahkan itu termasuk perangai jahiliyah kalau kita mencela suatu ajaran dakwah karena ulah perbuatan sebagian orang yang mengikutinya. Baik. Kemudian termasuk perangai jahiliyah juga adalah i'tiqaduhum fi maqali as-sahara wa amsalihim annaha min karamatis shalihin. Mereka mengatakan, meyakini kedikdayaan, keanehan-keanehan yang terjadi pada para tukang sihir itu termasuk karamah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya yang mulia. Jadi ini termasuk perangai jahiliyah. Seperti pada zaman Nabi Sulaiman, kaumnya sangat gemar dengan ilmu sihir. Kemudian menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah hal ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allifuna an-nas. Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi yang kafir adalah para setan yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dan sekarang ini juga ajaran kuat merajalela pada sebagian kaum muslimin yang menisbatkan kepada diri mereka kepada kaum muslimin. Ya, mereka tertipu dengan kedikdayaan, keanehan-keanehan. Ya, Masya Allah, ada orang misalkan ditebas pedang 4. Ada sebagian orang
yang makan kacang mempan, makan api nggak terbakar, ya, apa namanya, dilindas, apa itu? Blender mempan, saya lipat ya. Nah, kemudian menganggap ini adalah satu kemuliaan, karomah, padahal itu adalah sihir. Ya, para pelakunya adalah dajjalun, ya, wali-wali setan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Siapa wali Allah? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan, beliau mengatakan, "Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan, kedikdayaan-kedikdayaan, padahal dia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah bahwasanya itu bukan wali Allah, tapi itu adalah wali setan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita shakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yatiru wa lam yakif 'ala hududi syar'i fa'lam annahu idratul dunya." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air, tapi dia adalah orang yang tidak mengikuti ajaran syariat Islam, sholatnya bolong-bolong, bahkan mungkin tidak sholat. Ya, orang-orang yang seperti itu, mereka rata-rata tidak sholat. Mereka biasa bermuamalah, ya, dengan ilmu-ilmu mistik, ilmu-ilmu hitam. Bahkan seperti limbah, ya, lihat orangnya itu udah temannya kayak gitu, rambutnya dia begini. Kemudian yang biasa di bawahnya adalah burung hantu. Ya, ini sama seperti orangnya, hantu juga. Kok seperti itu kemudian dikatakan itu adalah karomah? Subhanallah. Ya, sekarang kaum muslimin dijajah oleh media-media mereka dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal pada zaman kita sekarang. Karena fitnah Dajjal itu ada dua macam, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Bahwa fitnah Dajjal itu ada dua macam. Yang pertama adalah semua kedikdayaan, semua khurafat, semua penyimpangan yang dihiasi dengan hiasan-hiasan. Seperti itu. Itu adalah sihir, perdukunan atas nama karomah, ilmiah, surapan. Ya, padahal itu jelas adalah satu sihir. Ya. Yang kedua adalah fitnah Dajjal, yang sesungguhnya yang akan keluar pada akhir zaman. Baik, pada zaman kita sekarang ini, karena kita belum mendapati Dajjal, maka yang paling berbahaya bagi kita adalah jenis yang pertama. Yaitu fitnah Dajjal berupa fitnahnya, kebohongannya, dan kedustaannya yang dipermainkan oleh Dajjal senior. Ya, para Dajjal yang memiliki ajaran yang sama. Oleh karenanya, oleh warahmatullahi hendaknya kita membentengi diri kita dengan ilmu. Karena kita sekarang hidup di suatu zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan fitnah syahwat. Ingat selalu nasihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kepada muridnya Imam Ibnu Qayyim. Tatkala mengatakan, "La taj'al qalbaka kasafiyah." Jangan jadikan hati itu seperti busa. Ya, tahu busa? Kalau ada air langsung nyerap. Jangan jadikan hati kita seperti busa. Setiap ada yang kita lihat langsung masuk dalam hati. Jangan. Harus semuanya diseleksi terlebih dahulu dengan timbangan Al-Quran dan Hadis. Ya. Apalagi sekarang kita banyak diperangi sekarang, dijajah oleh media-media, media televisi, internet, ya, koran dan sebagainya.
yang besar-besarkan. Mari kita timbang ya, ajaran kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya kemudian langsung kita lahap, langsung kita makan ya. Apakah ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis atau tidak? Perlu kita koreksi. Tidak boleh bagi kita semuanya langsung menerimanya, tidak. Ya, walakin ij'al qalbaka kadzujaj, akan tetapi jadikan hati itu seperti kaca. Ya, kalau ada air, enggak langsung kemudian apa? Masuk ya. Dilihat terlebih dahulu. Ya, kemudian air tersebut akan ya berlalu dengan sendirinya, dengan kekuatan dan perizinan atas. Tadi perkataan Imam Syafi'i belum sesuai terjemahan tentang orang yang berjalan di atas air itu. Apa tadi? Tidak roh itu iya. Jadi apabila kamu melihat seseorang yang bisa terbang ke udara, di udara, atau bisa berjalan di atas air, padahal dia tidak berpegang teguh dengan syariat, fa'lam annahu istidrajun bihi. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu yaitu dia diulur-ulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia terus di dalam kesesatannya. Nah, selanjutnya termasuk perang jahiliyah yang ke-28 sampai 18 ke-28 nya. Baik. Termasuk perang jahiliyah adalah annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali apabila dari kelompoknya. Kaqaulihi ta'ala, qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi termasuk perang jahiliyah adalah mereka menerima nasihat, mereka menerima kritikan, mereka menerima masukan kalau yang kasih masukan adalah dari kelompok mereka. Adapun kalau itu dari luar mereka, maka mereka tidak menerima. Dan ini alangkah miripnya dengan pada zaman kita sekarang. Banyak orang tidak menerima kebenaran. Kalau itu bukan dari kelompok mereka. Sekalipun dibawakan kepada mereka 1000 dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap pada menhal. Kenapa? Karena itu bukan dari golongan mereka. Subhanallah. Kenapa kita harus ta'assub? Kenapa kita harus fanatik terhadap golongan kita? Kenapa kita tidak tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita tidak tunduk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan perlu disampaikan di sini bahwa fanatik terhadap suatu golongan adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Karena dengan fanatik kita akan buta sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Dengan dalil bahwa yang memberikan nasihat adalah bukan dari golongan kita, bukan kelompok kita. Sehingga kita menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk bahaya fanatik golongan atau fanatik mazhab adalah perpecahan, permusuhan, sehingga terjadilah antara kelompok dengan kelompok yang lain saling menghujat, saling menjatuhkan, saling dan ini sangat banyak terjadi. Mereka memelintir ayat-ayat dan hadis agar sesuai dengan kelompok mereka, dan memelintir ayat-ayat untuk menjatuhkan kelompok yang lain, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW untuk hawa nafsu mereka. Dan termasuk dampak negatif fanatik mazhab atau fanatik golongan adalah membuat kedustaan hadis dan sebagainya. Seperti orang yang fanatik, dahulu ada orang fanatik kepada mazhab Abu Hanifah sehingga membuat hadis palsu. Saya rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn yuqalu lahu Nu'man ibn Thabit huwa sirajul ummati. Akan datang seorang laki-laki yang bernama Nu'man ibn Thabit, namanya Abu Hanifah. Dia adalah pelita umat, lampu penerang umat. Wa sayati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adarru ala ummati min Iblis. Akan datang
seorang laki-laki dari umatku yang namanya Muhammad bin Idris. Siapa? Imam Syafi'i. Dia lebih berbahaya pada umatku daripada Iblis. Ini akibat fanatik, membuat kedustaan, membuat anak manusia dosa untuk kepentingan hawa nafsu mereka, untuk kepentingan kelompok mereka. Dan termasuk perang Jahiliyah yang disebutkan oleh penulis di sini. Mereka mengatakan termasuk perang Jahiliyah adalah talqibu ahlil huda was-shawab bis-sawiati wal asawiyah. Termasuk perang Jahiliyah adalah memberikan gelar kepada ahlul huda, orang-orang yang di atas petunjuk, was-shawab, dan orang-orang di atas jalan yang benar, bil asawiyah, dengan orang-orang yang orang Tuhan. Jadi ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk perangai-perangai jahiliyah adalah menggelari orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan gelar-gelar yang melarikan. Dengan gelar-gelar yang melarikan. Seperti misalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah majnun, orang gila, sahir, tukang sihir, syair, penyair, ya, dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melarikan manusia dari dakwah yang beliau sebarkan. Mereka menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang melarikan agar manusia tidak mengikuti ajaran dan dakwah beliau. Demikian juga pada zaman kita sekarang. Banyak orang yang menggelari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang melarikan. Seperti misalkan yang sering gelar Wahabi. Awas ini, aliran Wahabi. Apa maksud mereka dengan aliran Wahabi? Ya, yang mereka maksud kalau disebut kata Wahabi, kan kayaknya serem gitu. Kayaknya serem. Orang yang suka mengkafirkan, orang yang suka membunuh, orang yang suka itu ya, banyak akhlaknya rusak dan sebagainya. Oleh karenanya mereka menyebarkan gelar ini kepada orang-orang yang mengikuti dakwah yang benar. Untuk apa? Agar manusia tidak mengikuti. Agar manusia tidak mengikuti ajaran dan dakwahnya. Itu tujuannya. Ya, karena kalau kita mau kritis Wahabi untuk orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena kita tidak mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tapi yang kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak fanatik kepada siapapun. Ya, kita tidak fanatik kepada siapapun. Sekarang kemudian Syekh Islam, Taimiyah, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Syekh Al-Albani, atau Syekh bin Baz, tidak. Ya, kita mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun gelar-gelar tadi, maksud mereka adalah apa? Untuk melarikan. Karena kadang mereka ngawur dalam menerapkan gelar ini. Seperti tadi, misalkan mereka menggelari Syekhul Islam Taimiyah Wahabi. Gimana Syekhul Islam Wahabi? Padahal Syekhul Islam itu wafat tahun 200. Sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 400 tahun. Bagaimana kita ada sebagian yang parah lagi, seperti diceritakan oleh Syekh Al-Albani bahwa dan silsilah fikih. Ada seorang guru Nasrani. Dia pernah bercerita tentang sejarah perjuangan jamaah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah. Perjuangan beliau dalam mendapatkan tauhid dan memberantas syirik. Lalu salah seorang muridnya mengatakan, wah, ustaz kita ini, wah. Padahal ustaznya adalah orang Nasrani, sekedar mengajar tentang sejarah perjuangan. Itu aja dibilang apa? Wahabi. Dan lebih lucu lagi, apa yang dikatakan
dikerjakan oleh Syekh Muhammad Jamil Ghaili. Beliau menceritakan bahwa setelah haji, beliau menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, menyampaikan sebuah hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadanya, ya benar yang fadilah ya fakta ya fadilah dari situ tujuan. Idza sa'alta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'alta fasta'in billah. Ya, dia mengatakan kalau kamu mintalah hanya kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah hanya pertolongan kepada Allah. Mengingatkan salah satu keluarganya yang punya kebiasaan minta-minta di kubur. Apa jawaban keluarganya tersebut? Ya, kamu ini apa? Wahabi. Ayat dan hadis tadi pun adalah ayat dan hadis Wahabi. Banyak kan ayat dibilang ayat Wahabi, hadis dibilang hadis Wahabi. Seakan-akan Wahabi adalah gelar yang sangat menyeramkan. Nah, memang itu adalah salah satu apa? Perangai jahiliyah untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Demikian juga ayat ikhwah, perlu kita ketahui di sini juga gelar-gelar yang diberikan oleh para musuh dakwah kepada para ulama kita. Ya, seperti mengatakan misalkan bahwasanya Ibnu Taimiyah sudah mengkafirkan, atau membuat kedustaan kepada Syekh Ibnu Taimiyah, atau membuat kedustaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau kedustaan kepada Syekhul Albani atau Syekh Ibnu Taimiyah, dan betapa banyak kedustaan yang dialamatkan kepada mereka. Baru-baru ini ada kedustaan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani bahwasanya beliau mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Ada sebuah kedustaan lagi, untuk bisa lihat di internet, bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah mengkafirkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Bukan ini adalah kedustaan. Bagaimana mungkin Syekhul Albani mengkafirkan Imam Bukhari, padahal beliau menggelarinya sebagai Imam Amirul Muhaddisin, Imam Dunia. Bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah dikatakan mengkafirkan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, padahal beliau memuliakannya, mendoakannya, bahkan mengajarkan dan mensyarah kitab-kitabnya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah punya syarah Arba'in Nawawi, syarah Riyadhus Shalihin, syarah Bulughul Maram, syarah Nuzhatun Nazar dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan. Banyak para ulama kita yang dicap dengan ucapan-ucapan dan gelar-gelar yang melarikan. Mereka mengatakan ulama haid dan ulama sifat, ulama yang tidak tahu dengan waqi', ya, ulama tauhid dan sebagainya. Ya, tatkala kita membela para ulama kita bukan membela pribadi mereka. Karena tujuan dari celaan kepada ulama tersebut bukan pribadi mereka, tetapi apa? Dakwah. Tatkala Syekhul Albani misalnya, atau Syekh bin Baz, atau Syekh Ibnu Taimiyah dicela, maksudnya bukan pribadi mereka, tapi apa? Dakwah yang mereka ambil. Karena kalau Syekh Albani sudah dihujat, Syekh Ibnu Baz sudah dihujat, Syekh Ibnu Taimiyah sudah dihujat, masyarakat tidak akan mengambil ilmu mereka. Itu tujuan utama mereka. Itu tujuan utama mereka. Tapi gelar-gelar tersebut ada ikhwan. Ya, kalau kita melihat sejarah, itu hanyalah daur ulang dari kelompok-kelompok yang sesat dahulu. Dahulu Amr bin Ubaid, seorang Mu'tazilah, pernah menggelari Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin dengan ulama al-Haid dan Ibad. Disebutkan oleh Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam bahwasanya Amr bin Ubaid pernah mengatakan, "Ma kalamul Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin illa kafirfati imra'atin mulqa." Tidaklah ucapan Hasan al-Basri, ulama tabi'in, dan ucapan Ibnu Sirin, ulama tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin, kecuali seperti secarik kain wanita yang berisi darah kemudian diapakan. Berkata Syafi'i mengomentari setelah membawakan perkataan tersebut, qatallahu
hadzal qaul wa qailah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ucapan ini dan orang yang melontarkan. Ucapannya kecil, ucapannya dusta. Tapi apa tujuan mereka? Mencela Hasan al-Basri, mencela Ibnu Sirin adalah untuk melarikan manusia dari ilmu mereka. Demikian juga pada zaman kita sekarang, orang-orang banyak mencela para ulama salaf, para ulama dakwah salafiyah, para ustaz-ustaz mereka. Untuk apa? Untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Ya, ini tujuan utama. Oleh karena kita harus mengerti bahwasanya ini adalah salah satu langkah perangai jahiliyah. Baik. Terakhir. Yang terakhir, sekalipun ini belum terakhir sebenarnya. Masih begini. Si tebel. Karena ini perangai jahiliyah disebutkan lebih dari 120. Perangai jahiliyah yang disebutkan oleh penulis di sini lebih dari 120. Ini kita nggak mungkin untuk membahasnya dalam 2 jam. Nah, tapi kita pilih aja. Yang terakhir dari pembahasan ini adalah qauluhum idza ghulibu bil hujjah fada'u ila syakwa lil muluk. Termasuk perangai jahiliyah, kalau mereka kalah dalam berargumentasi, maka mereka minta bantuan kepada pemerintah. Mereka minta bantuan kepada pemerintah. Kama qala atabaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Sebagaimana ucapan mereka, apakah kamu meninggalkan Musa dan kaumnya untuk merusak di muka bumi ini? Baik. Jadi termasuk perangai jahiliyah adalah kalau mereka kalah dalam berargumentasi, beradu dalil, mereka beraninya adalah kekuatan. Jadi bukan lagi adu argumentasi, adu dalil, tapi adu dengkul. Mana yang lebih kuat? Seakan-akan seperti ini. Dan ini ayatnya banyak dilakukan, banyak kasus di mana-mana. Hatta di Indonesia ini banyak orang ngaji, kalah argumentasi, kalah hujjah, kemudian mereka menyampaikan kepada mungkin Pak Lurah atau Pak Camat, kemudian ngasih fitnah. Itu ajaran pecah belah. Itu ajaran yang selundupan, yang ingin merusak masyarakat. Ajaran sesat, ekstrim, fundamentalis, atau ajaran kolot dan sebagainya, yang semuanya, yang misalnya cuma bisa syirik, haram, bid'ah. Kemudian setelah itu berusaha untuk apa? Membubarkan. Ini termasuk langkah-langkah perangai jahiliyah. Termasuk perangai jahiliyah. Hendaknya kalau memang mereka adalah benar-benar mengikuti kebenaran, kita duduk bersama, kita beradu argumen. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat, kalau kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Itu hakimnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang mereka tidak menginginkan. Mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan adalah masa. Mereka menginginkan pengikut. Mereka menginginkan pangkat, kehormatan dan sebagainya. Nah, kita akhiri di sini dulu. Ya, mungkin nanti pada kesempatan yang lain kita disambung oleh topik yang lain atau kita pembahasan masalah ini pembahasan yang penting sekali. Karena seperti tadi antum dengarkan sendiri, banyak masalah yang tinggi dan fakta sesuai dengan fakta pada zaman kita sekarang.
pada poin yang kelima, berhujjah berdasar banyaknya pengikut pendapat mayoritas merupakan perangai jahiliyah. Tapi bagaimana hubungannya dengan dalil atau hadis? Umatku tidak akan bersepakat dengan kebatilan. Tidak ada kontradiksi antara pembahasan kita dengan hadis ini. Hadis ini adalah ijma, ya, berkaitan dengan ijma ulama. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas, ya, kebatilan. Dan ini bukan mayoritas, ya, bukan mayoritas. Bahkan kalau itu ijma ulama mesti berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Berarti itu kebenaran. Ya, maksudnya di sini dengan pembahasan perangai jahiliyah adalah tidak boleh kita menimbang suatu itu dengan apa kata banyak orang. Karena apa kata banyak orang belum tentu benar. Tapi kalau misalkan apa kata banyak orang tapi benar, ya tidak ada masalah. Misalkan banyak kaum muslimin mengaku semua kaum muslimin sepakat bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Ya benar. Memang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi misalkan kalau ada masyarakat kita yang misalkan melakukan suatu bid'ah, tertentu, yang itu tidak ada ajarannya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdalil, oh ini kan masyarakat kita banyak melakukannya. Ini bukan dalil. Ya, apa kata masyarakat, apa banyaknya masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun kalau ijma yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dalil. Ya, la tajtami ummati ala dhalalah, ijma. Dan itu pun ijma ada syarat-syaratnya. Ijma yang dibahas oleh para ulama dalam usul fikih itu ijma ulama, bukan ijma juhala. Ijma ulama, bukan orang-orang jahil kemudian bersepakat. Ya, mereka tidak ada ibrah. Atau ijma'nya para ahli taklid, orang-orang yang sekedar ikut-ikutan. Ini bukan ijma' dan juga bukan ijtihad. Ya, seperti ijtihad yang dikabulkan oleh Islam liberal. Dikit-dikit adalah ijtihad. Ya, dengan atas nama ijtihad mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada hukum Tuhan. Dengan alasan ijtihad mereka mengatakan sah nikah beda agama. Ini merusak agama Islam. Jadi semuanya ada aturannya. Ijma ada aturannya, ijtihad ada aturannya, ya, dan tidak bertentangan dengan pembahasan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk haji ke Baitullah. Amin. Bagaimana kaifiyah atau tata cara berdoa di multazam? Berdoa di multazam sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ada adalah asal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tatkala beliau multazam, maka beliau menempelkan semua badannya, kemudian berdoa. Itu caranya. Multazam itu adalah tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Itu namanya multazam. Sunnah dari para sahabat dan para ulama berselisih tentang apakah ini disunahkan atau tidak. Tapi terdapat asal dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau melakukan ini. Para siapa yang meyakini bahwasanya Ibnu Abbas tidaklah melakukan hal itu kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melakukannya. Ya, tidak mengapa untuk melakukannya. Yaitu caranya yang ditanyakan adalah tata caranya, yaitu menempelkan semua badannya ke multazam, yaitu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Kemudian berdoa. Itu caranya. Dan kepada ikhwan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun lewat tulisan, silakan. Masih ada kesempatan waktu sampai jam 12 kurang 10 menit. Ya, mungkin para akhwat dan jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menyampaikan lewat tulisan. Silakan. Ini ada pertanyaan langsung tentang sejarah perayaan Maulid Nabi.
sudah selesai. Belum. Baiknya belum. Siapakah yang mengawalinya? Dan kapan? Sejarah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Nabi perayaannya tidak dikenal oleh zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, atau para tabi'in, atau para ulama empat mazhab. Tidak dinukil bahwasanya mereka melakukan perayaan Maulid Nabi. Ya, datangkan kepada kita satu bukti bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para sahabat, atau para tabi'in, tidak ada. Adapun orang yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi adalah suatu kelompok yang dinamakan dengan Ubaidiyun, Banu Ubaid, yang menamakan diri mereka secara dusta dengan Fatimiyun di Mesir, yang memasuki pada tahun 300-an. Mereka membuat perayaan-perayaan yang tidak ada ajaran. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Hasan, perayaan Husain, perayaan Ali, perayaan Fatimah, ya, perayaan Rojab, perayaan sahabat, hampir semuanya ada perayaan. Jadi yang pertama kali membuat perayaan adalah Banu Ubaid Al-Qaddar, yang menamakan diri mereka dengan Fatimiyun secara dusta. Adapun perkataan sebagian masyhur di kalangan orang Indonesia bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi, ini adalah dusta, tidak ada bukti sejarahnya. Bahkan ini adalah menjungkir balikan sejarah. Karena sejarah yang ada, justru Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang mengingkari perayaan Maulid. Justru dialah yang perang melawan Bani Ubaid Al-Qaddar. Dan Bani Ubaid Al-Qaddar berusaha berkali-kali untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Adapun sejarah yang beredar pada kita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi dialah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, ini adalah dusta. Dan salah seorang teman menulis sebuah kitab, judulnya Benarkah Salahuddin merayakan Maulid Nabi? Ya, tanda tanya. Yang di situ kesimpulannya adalah tidak. Bukan dia yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Bahkan yang pertama kali merayakannya adalah Banu Ubaid Al-Qaddar. Dan itu diakui. Hatta orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, mereka pun mengakui bahwasanya tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya atau para sahabat melakukannya. Tidak ada. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Misalkan ini cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pakai dalil-dalil yang bersifat umum, yang tidak nyambung. Ya, hanya dicari-cari. Ya, dalil-dalil yang dicari-cari. Oleh karena kita, ya, hendaknya memiliki ilmu, sehingga tidak tertipu dengan dalil-dalil yang bersikap umum. Permisalan mereka seperti orang yang kemudian membuat satu sholat yang tidak ada ajarannya, kemudian mengatakan sholatnya dianjurkan, sholat rajab atau sholat Sya'ban, sholat Raghaib misalnya, yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah tidak ada hadisnya yang sahih. Sebagian orang melakukannya dengan dasar apa? Sholat kan diperintahkan oleh Allah SWT. Iya, sholat memang diajarkan, tapi caranya harus sesuai dengan cara dari Rasulullah SAW, bukan dengan sembarangan ya melakukannya. Sekarang kalau misalkan ada orang sholat zuhur dengan 5 rakaat misalkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apakah sholatnya benar atau tidak? Tentu tidak. Dan setiap kita pasti mengingkarinya kalau dia sengaja melakukannya. Sama saja. Ya, jadi dalil yang syar'i harus disesuaikan dengan tata cara yang syar'i, bukan dengan dalil-dalil yang umum, dengan pemahaman yang benar.
Jadi tingkatnya sejarah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi, bukan dari para ulama, tetapi itu dari Banu Ubaid Al-Qaddah yang mereka dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Fadhailul Batiniyah bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang menamakan diri mereka dengan Syiah. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang zindiq. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadhailul Batiniyah. Berapa ya? Atau, nah, untuk lebih jelas kita lihat dalam ajaran Al-Quran yang 2 edisi sebelum ini. Ada pembahasan dengan judul sejarah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada referensinya yang lebih jelas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia itu bukan jadian seperti itu. Indonesia adalah jadian modern. Jadian modern. Banyak contoh-contoh yang ada. Jadi disampaikan bahwa yang banyak itulah yang harus diikuti. Sebenarnya saat ini sampai hal-hal yang di luar itu bertepuk demi semangat. Bagaimana masa seperti ini? Kami tidak ingin menyampaikan seperti ini, hanya saya menyampaikan sampai lobby-lobby untuk menyetujui badan yang tidak benar, supaya yang benar-benar ada yang baik, sehingga dua hukum benar. Kemudian yang penting, dan yang modern itu di Indonesia sekarang di TV dan sebagainya banyak dikatakan dilihat oleh anak kita setelah telanjang, setengah telanjang dan telanjang. Bagi umat Islam tetap pendapatnya bagaimana itu harus dijaga sesuai dengan ajaran Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya Pak, anak buahnya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah satu hal yang mengembirakan. Adanya para pemuda pada zaman sekarang dan masih banyak para pemuda yang lainnya, mereka semangat dalam menuntut ilmu, dan ini harus kita syukuri. Dan ini harus kita syukuri. Sekalipun seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak siapa? Amin. Ya. Bahwasanya sekarang sudah banyak perangai-perangai jahiliyah yang diikuti oleh para pemuda pada zaman kita sekarang, tren-tren atau gaya-gaya, tradisi-tradisi yang mereka ambil dari orang-orang kafir dan sebagainya. Ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masih ada para generasi kita yang mau kembali kepada pangkuan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lihat, bukan hanya di sini saja, banyak di tempat-tempat yang lain, banyak para pemuda, banyak para masyarakat sekarang yang mulai sadar dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gencarnya perangai-perangai jahili atau ghazwul fikr ini bisa ditangani atau bisa kita bendung dengan ilmu. Dengan ilmu yang syar'i. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, firman Allah, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Itulah yang bisa membendung perang pemikiran atau perangai jahiliyah yang sekarang gencar dilancarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik dengan fitnah, syubhat, dengan pemikiran-pemikiran yang merusak, ya, seperti pemikiran-pemikiran Ahmadiyah atau pemikiran
jaringan Islam liberal atau pemikiran yang sesat yang lainnya, atau berupa fitnah syahwat seperti yang tadi dikatakan, misalkan seperti pakaian yang setengah telanjang, ya, yang nggak sempurna, fitnah syahwat, atau misalkan majalah-majalah porno, baik di internet atau di televisi atau yang lainnya, semua itu dapat kita hadapi. Yang pertama adalah dengan ilmu syar'i. Kembali kepada ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ilmu cara yang pertama. Karena dengan ilmu kita akan bisa membentengi diri kita dari segala fitnah. Perhatikan bersama saya hadis tentang Dajjal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang pemuda yang keluar dari kota Madinah untuk menantang Dajjal. Apa kata Dajjal? Atu'minu, apakah kamu beriman kepadaku? Fitnah yang sangat besar. Apa pemuda tersebut mengatakannya? Anta Dajjal alladhi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Perhatikan hadis ini. Dari mana pemuda tersebut tahu bahwasanya itu adalah Dajjal? Karena dia membaca hadis. Bukan karena baca koran, bukan karena lihat televisi, bukan karena buka internet, bukan. Tetapi karena membaca hadis Rasulullah SAW. Karena ilmu. Karena ilmulah yang bisa membentengi segala syubhat dan kerancuan-kerancuan yang banyak gencar pada zaman kita sekarang ini. Yang kedua juga, yang penting juga untuk membentengi kita dari wasul fikr, perang pemikiran seperti ini adalah menguatkan iman. Banyaknya sekarang alat-alat modern seperti internet, HP, atau televisi dan sebagainya. Ini hendaknya menjadikan kita jangan menjadikan kita anak atau kemudian kita lengah. Tidak. Dimudahkannya alat-alat tersebut kepada kita, harus kita yakini itu adalah ujian dan cobaan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapakah di antara kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah siapakah yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ingat, ayat Allah digunakannya alat-alat modern seperti ini. Bukan berarti Allah mengizinkan, bukan berarti Allah ridho, tidak. Tapi itu adalah ujian agar Allah tahu siapa di antara kita yang jujur dan siapa yang bohong. Di antara cara juga untuk membentengi diri kita agar terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada adalah dengan mencari lingkungan dan teman yang baik. Karena bagaimanapun hati orang itu lemah. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa syaa. Hati manusia itu lemah. Hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membaliknya sekehendaknya. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengucapkan sebuah ucapan yang indah dalam Syiar A'lam Bala. Dia mengatakan al-qulubu dhaifah wasyubhahu qatta'ah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Hal ini hendaknya membuat kita untuk mencari lingkungan yang baik, mencari teman-teman yang baik. Hadiri majelis-majelis ilmu. Karena kalau kita jauh dari majelis-majelis ilmu, kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Lambat laun kita akan berubah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu ikut ngaji, yang dahulu sudah mengerti tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berubah warnanya, berubah baunya, berubah segalanya, sehingga menjadi nabi. Kenapa? Karena dia lari dari majelis ilmu. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan teman-teman, sehingga dia berubah kembali. Dan yang terpenting juga cara untuk menghadapi perangai-perangai jahiliyah adalah dengan doa. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Beliau sering berdoa, ya Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agama. Kita nggak bisa merasa aman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balik semuanya. Itu mungkin beberapa cara untuk menghadapi kerasnya wasul fikr atau perang pemikiran, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sekalipun ada cara-cara yang
yang lainnya. Nah, sekarang di Indonesia itu kan jadi apa ya? Nah, tadi kamu sampaikan, mungkin orang kita pada mana yang banyak itu banyak betul. Padahal yang banyak itu jadi apa? Kami tidak mau menyebutkan cara tidak. Mungkin kurang pas dari ada urusan. Nah, untuk itu bagaimana menurut Islam? Jangan sampai tidak benar. Orang bohong atau orang korup meskipun ada dosa. Nah, ini bertriliun. Itu bagaimana Ustaz ini? Tanggal 4 Februari itu apakah dilaksanakan untuk orang Islam khususnya? Karena kejadian itu biasa. Gimana sih Ustaz? Poin yang pertama yang perlu diperhatikan, tidak boleh kita menggelari bahwa Indonesia ini adalah negara jahiliyah atau jahiliyah modern. Ada sebagian perangai jahiliyah yang pada negara kita, itu benar. Tapi kalau menggelari secara mutlak bahwasanya negara kita ini adalah negara jahiliyah, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena alhamdulillah sekalipun ada perangai-perangai jahiliyah yang dilakukan, tapi masih ada di sana sekelompok manusia yang tetap tegar untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa memutlakan kata jahiliyah kepada setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada tempat tertentu atau atas tertentu, ini adalah tidak diperbolehkan karena itu berarti kufur terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin yang kedua tentang adanya beberapa perangai jahiliyah mayoritas manusia, tadi sudah kita katakan bahwasanya mayoritas bukanlah timbangan. Banyak mayoritas seperti tadi Bapak sebutkan ya, misalkan banyak yang koruptor misalnya KKN pada zaman kita sekarang. Ya, itu bukan berarti timbangan dan semua orang tahu kok bahwasanya yang namanya korupsi itu adalah dosa. Ya. Selanjutnya ini dah. Ya. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Di ayat ketiga itu yang artinya bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Pertanyaannya, sampai sejauh mana bahwa salat itu bisa diaplikasikan dalam urusan-urusan dunia? Bisakah bahwa salat itu ditujukan untuk urusan dunia? Kita lihat bahwa besok akhir ini mungkinnya anak-anak ujian. Nah, ini kan para guru itu menyarankan istighosah dan sholat tahajud, kemudian apa saja lah, pokoknya bisa terkabul, bisa lulus. Nah, kemudian aplikasi saya, apakah yang di dalam Al-Baqarah tersebut sabar dan sholat sebagai penolongmu, apakah bisa dihubungkan dengan seperti itu? Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Ya, dengan sabar dan salat. Bagaimana menunjukkan ayat ini? Ya, ayat ini maksudnya adalah bahwa salat dan sabar dapat memudahkan urusan-urusan kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia tertimpa musibah, maka kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan syekh pada hari sholat. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa musibah atau kesusahan, maka beliau melakukan sholat. Ya, dan itu yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas juga. Karena dengan sholat kita akan merasakan kedudukan. Ya, dengan sholat kita akan merasakan kedudukan. Kita akan merasakan ketentraman. Kita akan merasakan kebahagiaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini menjadi tenang. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku itu di dalam salat. Jadi maksud wasta'inu bis sabri was salah ini mintalah pertolongan kalian ketika tertimpa musibah atau tertimpa kegelisahan dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan melakukan ketaatan, karena itu dapat menghilangkan kesusahan dan kegelisahan yang menimpa kalian. Adapun untuk mengundang semua orang untuk melakukan sholat bersama atau tahajud bersama
untuk satu urusan, makanya tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dilihat secara panjang tentang hal ini dalam buku Syekh Syuh Hukmut Tada'i Lifi'lit Ta'at Fin Nawazil wal Mulibna. Ya, hukum untuk mengumpulkan orang melakukan suatu ketaatan ketika tertimpa musibah. Jadi ini tidak ada contohnya. Jadi masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat mereka, dalam sujud mereka, dalam tahiyat mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam sholat tahajud mereka masing-masing, maka itu lebih utama. Adapun mengundang mereka menjadi satu berjamaah, ini tidak ada contohnya. Bahkan ini termasuk suatu hal ajaran yang tidak ada contohnya, termasuk bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi nggak perlu undang-undang itu. Sekalipun pada asalnya sholat tahajud itu boleh berjamaah kadang-kadang. Ya, sholat tahajud boleh berjamaah kadang-kadang. Tapi kalau mengumpulkan orang muda, ini tidak ada katanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai seorang guru perintahkan kepada anak mereka untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan urusan, dan yang terpenting daripada itu adalah apa? Kesungguhan dalam belajar. Itu yang terpenting. Ada pun sebagian guru ada yang nyuruh misalkan untuk ini baca zikir-zikir tertentu, atau ada guru yang merintahkan untuk ziarah ke wali tertentu. Ini adalah guru yang bukan guru. Nah, guru yang harus belajar lagi. Demikian adalah bahwa yang pertama yang bisa kita bahas pada kesempatannya. Orang ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Besarnya maaf tidak awalnya. Alhamdulillah.